Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Devianti MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai penerapan algoritma a priori untuk mengungkap pola asosiasi pada data COVID-19. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Jonathan Aditya, ada Devi Rahmawati, Raihan Ahmad, saya sendiri Salina Putri, dan Naufal Mirja. Adapun pembahasannya dimulai dari latar belakang, tujuan, definisi algoritma a priori, dataset, library, langkah-langkah asosiasi role, hasil dan analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama ada latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, Devi Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Salina. Pada bagian saya ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu alasan mengapa penggunaan dataset gejala COVID-19 ini digunakan dalam proses pencarian pola asosiasi dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini menghasilkan dataset yang lumayan besar dan kompleks, yang isinya tuh mencakup berbagai aspek seperti gejala, riwayat kontak, tingkat keparahan, dan hasil laboratorium. Kompleksitas data ini membuat hubungan antar atributnya itu akan sulit diamati tanpa menggunakan metode yang terstruktur. Untuk itu, digunakanlah algoritma a priori ini untuk menemukan frequent item set dan membentuk association rules untuk mengungkap pola keterkaitan antar gejala atau faktor klinisnya. Aturan asosiasi ini membantu memahami kemungkinan munculnya suatu kondisi berdasarkan kombinasi gejala tertentu, sehingga dapat mendukung deteksi dini dan analisis resiko. Hasil dari algoritma a priori ini akan sangat bermanfaat untuk evaluasi kebijakan kesehatan, penyesuaian protokol, serta pengambilan keputusan berbasis data selama penanganan pandemi. Boleh di next. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari praktikum ini ada 4, yaitu untuk melakukan preprocessing data pada dataset gejala COVID-19 agar datanya dapat digunakan secara optimal dalam proses association rule mining. Lalu yang kedua, untuk menentukan frequent item sets dari gejala COVID menggunakan algoritma a priori dengan nilai minimum dan nilai support yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, menghasilkan aturan asosiasi atau association rules dengan nilai support, confidence, dan lift yang tinggi sebagai basis pemahaman korelasi antar gejala. Dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi pola keterkaitan gejala serta memberikan interpretasi terhadap kemungkinan indikasi penyakit COVID-19 berdasarkan hasil aturan asosiasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Salah satunya tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi, frequent pattern mining. Penting tidaknya suatu asosiasi dapat diketahui dengan dua tolak ukur, yaitu support dan confidence. Support yaitu nilai penunjang adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confidence yaitu nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Adapun dataset yang kami gunakan bernama Symptoms COVID-19 AFP Growth and A priori Algorithm, yaitu deskripsinya dataset ini berisi kumpulan data terkait gejala yang dialami oleh pasien dan hasil diagnosis akhirnya terkait apakah terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Data ini mencakup keberadaan masing-masing gejala dengan indikator yes or no. Jumlah data set yang kita gunakan itu ada 5.434 baris dan jumlah kolomnya ada 21 kolom. Library yang kita gunakan itu ada 4, yaitu Pandas, a priori, association rule, dan matplotlib. Pandas digunakan untuk membaca, mengeksplorasi, dan memproses dataset. A priori digunakan untuk menghasilkan frekuensi item set berdasarkan minimum support. Association rules digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi berdasarkan confidence, lift, dan leverage. Matplotlib, Pyplot digunakan untuk membuat visualisasi grafik untuk frekuensi dan hasil aturan. Untuk langkah-langkah akan saya serahkan ke teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Jonathan. Jadi untuk langkah-langkah asosiasi rule itu ada beberapa langkah. Yang pertama, karena dari proses asosiasi rule ini banyak warning yang sebenarnya nggak terlalu berguna ya, dan cukup mengganggu ketika output utamanya keluar. Karena kita harus scroll dulu tuh sampai keluar si output utamanya. Makanya kita di sini pakai library warnings. Jadi di sini kita ignore si warning ya.
Jadi difilter dulu warningnya. Jadi untuk warning-warningnya diabaikan dan outputnya nanti langsung ke output utama gitu, si warningnya nggak ada. Next. Nah ini kita import library seperti yang dijelasin sebelumnya. Kita ada beberapa library, ada pandas, terus ada untuk a priori sama association rule-nya. Dan terakhir ada matplotlib. Ini sebenarnya opsional, boleh dipakai boleh enggak, karena tergantung dari kitanya. Kita mau pakai pakai grafik atau enggak gitu untuk hasilnya. Next. Nah, ini kita memuat datasetnya, dan ini kita pakai dataset COVID untuk sebenarnya untuk data-data para pasien COVID gitu dengan beberapa gejala tertentu. Next. Nah ini kita pre-processing, dan untuk pre-processingnya cukup simpel karena kebetulan datanya hanya ada yes dan no aja, jadi kita encode aja si datanya. Jadi untuk 1 untuk yes dan 0 untuk no. Next. Nah ini kita menentukan frequent item setnya dengan minimum support 40%. Jadi ini digunakan sebagai batas untuk menentukan kombinasi item. Untuk itemnya sendiri di sini adalah gejala yang sering muncul bersamaan dalam dataset. Nah, kombinasi item yang memiliki nilai support lebih besar dari 40% itu kita anggap sebagai frequent items gitu. Nah, ini frequent item setnya. Next. Nah, ini kita menentukan aturan asosiasi berdasarkan nilai minimum confident gitu. Jadi nilai minimum yang tadi itu kan kita dapat sekitar 60% ya. Nah, ini kita pakai buat menentukan aturan asosiasinya. Jadi dengan parameter metric confidence dan minimum threshold sama dengan minimum confidence, aturan asosiasi yang memiliki nilai confidence lebih besar dari 60% dianggap valid dan ditampilkan sebagai hasil awal analisis nanti gitu. Nanti di langkah selanjutnya. Next. Nah, ini kita menghasilkan association rule ya. Jadi dari rule strong yang tadi atau aturan yang paling kuat tadi yang 40% itu kita kita sortir dari confidence sama leaf-nya. Lalu kita dapat nanti ujungnya kita dapat aturan terbaik gitu. Jadi dengan mengambil aturan yang memiliki nilai leaf lebih besar dari 1, karena nilai leaf itu kan lebih dari 1 ya, itu bakal menunjukkan bahwa keterkaitan antar item itu lebih kuat dibandingkan kejadian acaknya. Nah, makanya yang lebih dari 1 itu bakalan memenuhi kriteria sortir berdasarkan nilai confident dan list yang tadi gitu. Secara menurun descending. Next. Nah, ini kita udah ditentukan tadi kan, kita udah dapat aturan asosiasi paling kuat. Nah, untuk base rule yang paling utama itu kan pasti yang paling kuat ya, yang paling atas gitu dari yang 10 tadi yang kita tunjukin di sebelumnya. Nah, ini rule base head yang pertamanya itu kita anggap sebagai aturan yang paling kuat gitu. Karena ketika dia di atas itu tuh dia aturannya itu paling kuat gitu. Nah, itu. Next. Nah, itu untuk hasil dan analisis kita serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan sequence item atau hasil frequent itemnya. Nah, yang dihasilkan oleh algoritma a priori. Nah, dengan menggunakan nilai minimum supportnya sebesar 0,4 atau 40% diperoleh 67 item set yang memenuhi syarat. Nah, bisa kita lihat di sini item set yang dengan support yang tertinggi itu ada di COVID-19 yang sebesar 0,8 sekian, yang artinya sekitar 80%. Data menunjukkan bahwa responden atau pasien itu teridentifikasi COVID-19. Nah, selain itu juga ada penyakit-penyakit lainnya seperti dry cough, itu batuk kering, ada fever, demam, dan juga sore throat atau sakit tenggorokan. Nah, selain itu juga ada gejala-gejala yang paling sering muncul bersama dengan COVID-19. Di sini ada dry cough, ya, tadi saya sudah sebutkan. Nah, jadi dry cough ini yang paling yang paling banyak penyakitnya gejalanya untuk COVID-19 ini. Nah, ini ada disebutkan dry cough menunjukkan bahwa mayoritas pasien COVID-19 mengalami batuk kering ya.
Boleh di next. Setelah kita di bagian kedua ini, yaitu association rules-nya. Dengan menggunakan minimum confidence sebesar 0,6 atau 60% diperoleh beberapa aturan asosiasi awal. Nah, ini. Hasil ini memperlihatkan tingkat ketertarikan antara gejala confidence sebesar 0,81 ini pada aturan breathing problem dan consequent favor, berarti menunjukkan bahwa 81% itu individu yang mengalami masalah pernapasan juga mengalami demam. Ya, jadi seperti contoh aturan yang kuat juga ada breathing problem gitu, gangguan pernafasan gitu. Itu juga bisa gejala untuk fever atau demam ya. Nah, jadi ada 81% yang mengalami breathing problem atau gangguan pernafasan juga mengalami demam gitu. Ada juga breathing problem bisa ke dry cough dan breathing problem ke sore throat atau ke gangguan tenggorokan ya. Boleh di next. Selanjutnya, nah ini yang tadi dijelaskan oleh Reha juga, aturan lift lebih besar dari satu ini ya. Aturan terkuat. Nah, setelah dilakukan penyaringan menggunakan lift lebih besar dari satu ini, dan pengurutan descending menggunakan confidence dan lift, diperolehlah aturan terkuat ini. Aturan terkuat menunjukkan abort travel dengan consequent COVID-19 dengan confidence 1,0 atau 100% ya. Nah, ini artinya semua responden dalam data sistem memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri itu tercatat positif COVID-19. Ada lift 1239 ini menunjukkan bahwa kemungkinan seorang positif COVID-19 ini meningkat 1239 kali lebih besar jika memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dibandingkan dengan yang tidak. Variable travel ke luar negeri merupakan indikator risiko tinggi dalam penyebaran COVID-19. Nah, artinya ini riwayat perjalanan ke luar negeri ini merupakan indikator risiko yang paling kuat, yang sangat kuat dalam penyebaran COVID-19 pada dataset COVID-19 ini. Jadi seperti itu untuk hasil dan analisis. Boleh next. Untuk kesimpulan saya serahkan kembali kepada moderator, Salina Putri Herawati. Baik, terima kasih. Bisa kami simpulkan bahwa dengan menerapkan algoritma a priori pada dataset symptoms COVID-19, diperoleh pola asosiasi yang menunjukkan bahwa gejala seperti dry cough, fever, dan sore throat merupakan kombinasi yang paling sering muncul pada pasien positif. Sementara aturan dengan confidence tertinggi menunjukkan hubungan kuat antara abroad travel dan diagnosis COVID-19. Temuan ini membuktikan bahwa a priori efektif mengidentifikasi pola frekuensi dan hubungan antar gejala atau faktor risiko dalam data, sehingga dapat mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, meskipun hasilnya tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi medis. Next. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.